Hai, selamat datang di Pohon Film. Ini adalah episode terakhir dari film Connect. Episode 5 dan 6 Mimin jadikan satu karena durasinya yang pendek. Mari kita mulai. Ternyata yang disiksa Jinsup adalah pria yang telah mengcover lagunya Dongsu. Dia dipaksa nyanyi agar penglihatan Jinsup terhubung dengan Dongsu. Jinsup memperlihatkan ke Dongsu bagaimana pria itu disiksanya. Dia menyuruhnya untuk datang menghentikannya. Jinsup bilang pria itu berisik, kemudian menghantamnya hingga pingsan. Berandal yang dulu pernah mengganggu si kakek terlihat dipaksa preman untuk mengantar mereka ke alamat tempat kerja Dongsu. Di monitor, terlihat para preman mengetahui tempat persembunyian mereka. Dongsu mendapat kiriman video tentang si kakek dalam keadaan diikat dan terluka. Irang menyuruhnya pergi duluan, sementara dia yang akan mengurus para preman itu. Si preman yang telah masuk mengeluarkan kapak, sedangkan Irang hanya mengeluarkan alat setrum. Dia sempat melawan, namun akhirnya tertangkap juga. Jinsup tiba-tiba muntah darah. Sepertinya sakitnya semakin parah. Dia menyuntikkan morfin ke tangannya. Dongsu yang panik segera menolong si kakek. Namun tiba-tiba dia dipukul dari belakang. Tangannya dirantai. Salah satu preman menyuruh temannya membunuh si kakek. Belum sempat menghantam si kakek, dia dikejutkan oleh Dongsu yang membenturkan kepalanya ke hidung temannya. Dia mencoba membalas, namun Dongsu mencekiknya dengan kaki hingga tewas. Dongsu melepas rantai di tangannya menggunakan mesin pemotong. Tangannya yang terluka kembali utuh. Si kakek yang melihat akhirnya tahu Dongsu bukanlah manusia biasa. Dongsu yang tak lagi terikat memukul si preman hingga pingsan. Kakek yang terkejut menyebutnya monster. Mendengar itu, sekilas Dongsu kembali teringat masa kecilnya. Tiba-tiba, si gendut yang kembali sadar memukulnya dari belakang. Dongsu balik membalas hingga si gendut ini kembali pingsan. Namun saat Dongsu akan membunuhnya, dia mengurungkan niatnya. Di tempat Irang, preman itu melihat ke monitor yang menunjukkan basecamp mereka. Si preman baru tahu kalau Irang selama ini telah memata-matai mereka. Irang berkata mengapa mereka masih punya waktu untuk bermain sementara salah satu rekannya sudah mati. Yang dimaksud adalah Kang Wujin yang mayatnya ditemukan di kolong jembatan. Dia yang disuruh untuk mengawasi si Jinsup. Si preman yang marah langsung menggores wajah Irang dengan pisau. Irang berkata Jinsup yang mereka buntuti adalah si pembunuh seni mayat. Irang menuduh Jinsup lah yang telah membunuh Wujin. Mereka lalu menyuruh anak buahnya untuk mencari Jinsup. Luka Irang yang sembuh begitu saja membuat si preman merasa senang. Dia menganggap Irang sebagai tumpukan uang. Si preman mengatakan mungkinkah Irang sengaja memata-matai mereka karena curiga teman-temannya juga diculik. Namun Irang berontak dan berhasil melarikan diri. Di tempat rongsokan, sambil melepas ikatan si kakek, Dongsu menyuruhnya mencari pekerja lain. Karena dia tak bisa lagi datang ke sana untuk bekerja. Dongsu terlihat sedih. Dia minta maaf ke si kakek, merasa semua adalah salahnya. Dongsu juga minta izin untuk meminjam mobilnya. Dia akan membawa si preman itu ke rumah sakit. Si kakek yang awalnya hanya diam, akhirnya mulai bicara. Dia mengatakan biar kakek saja yang mengurus si preman. Kakek menyuruh Dongsu untuk pergi sesuai tujuannya. Kakek juga berpesan jangan sampai terluka atau tertangkap. Di sini Mimin merasakan betapa leganya si Dongsu ini. Ternyata si kakek masih mengkhawatirkannya. 내가 엄마 뒤처리는 내가 널 그냥 가. 잡히지도 말고 어서 가. 할아버지,
Dongsu yang telah menganggapnya sebagai kakeknya sendiri membungkuk mengucapkan terima kasih untuk yang terakhir kalinya. 정말로 감사했습니다. Polisi yang sedang mengolah TKP ditemukannya mayat Woo-jin menyuruh rekannya mengecek CCTV yang ada di sana. Dongsu kembali bertemu Irang. Dia mengatakan bahwa yang menimpa orang-orang yang disayangnya adalah salahnya. Dia pikir manusia yang berbeda sepertinya bisa berteman dengan manusia biasa. Namun Irang berkata bahwa Dongsu tak perlu merasa bersalah. Yang perlu disalahkan adalah Jin-sup si pembunuh. Irang melanjutkan, bukankah tubuh mereka lebih baik dari manusia lainnya? Jin-sup yang merasa berbeda memilih bersembunyi dan hidup menderita. Jika dunia tak bisa menerimanya, dia akan berusaha mengubah dan menguasainya. Dongsu yang mendengarnya ragu karena mereka hanya berdua. Namun Irang menjawab masih ada yang lain. Dongsu akan segera bertemu dengan mereka. Dongsu kembali mendapat penglihatan. Kali ini menggunakan darahnya, Jin-sup menulis di kaca mengajak Dongsu bertemu malam itu. Pada Irang, Dongsu berkata bahwa dia harus pergi untuk menyelamatkan si penyanyi yang telah diculik dan mengambil kembali matanya. Polisi yang sedang menyelidiki kasus yang terjadi beberapa hari ini mencurigai Jin-sup. Mereka juga mendapat informasi bahwa seorang penyanyi telah diculik. Setelah melihat CCTV, Detektif Choi mengatakan bahwa yang menculik si penyanyi adalah Jin-sup. Entah apa tujuannya dengan berpakaian seperti Dongsu. Mungkin dia ingin agar Dongsu yang disalahkan atas pembunuhannya. Dongsu yang datang lebih dulu melihat sebuah mobil mendekat. Dia tahu bahwa itu adalah si pembunuh karena penglihatannya yang terhubung. Keluar seseorang memakai pakaian khusus lengkap dengan maskernya. Kemudian muncul gas beracun. Dongsu yang tak memakai pelindung apapun, tentu saja dia kesakitan menghirup gas itu. Jin-sup mendekat dan meraba dadanya untuk merasakan detak jantungnya. Jin-sup merasakan detak jantung Dongsu yang berhenti mulai berdetak kembali. Nggak bisa mati si Dongsu ini. Jin-sup kemudian membawanya masuk ke dalam mobil. 사는지 아니면 어디 기생에서 사는지. Si preman menyuruh salah satu anak buahnya mengikuti Irang. Dia penasaran apakah masih ada konek yang lain. Namun dia ketahuan dan langsung dibunuhnya. Irang terlihat membangunkan seseorang yang bernama Kiden. Orang itu tampak mengerikan. Badannya tinggi besar dengan wajah mirip monster. Irang menyuruhnya berkemas dan berkata, mulai besok mereka akan tinggal di tempat yang lebih layak, bukan seperti sekarang yang lembab dan bau. Mereka akan menghancurkan siapapun yang memanfaatkan tubuh mereka. Dongsu dibawa ke tempat Jin-sup untuk menyiksa korbannya. Terlihat sudah ada mayat pria tua yang pernah membedahnya tergantung di sana. Jin-sup yang menginginkan tubuh Dongsu kemudian bertanya, apakah Dongsu mau jika tubuh mereka dijadikan satu? Mereka akan menjadi satu dengan cara menempelkan kepala Jin-sup ke tubuh Dongsu. Jin-sup menang banyak dong. Dongsu berteriak menanyakan di mana si penyanyi. Jin-sup bilang akan memulai eksperimen. Dongsu yang melihat keadaan pria itu menangis. Dia minta maaf karena gara-gara dia pria itu menderita. Jin-sup kemudian memulai eksperimennya. Dia memotong jari Dongsu juga memotong jari si penyanyi. Kemudian potongan jari Dongsu dipasangkan ke tangan si penyanyi, sedangkan jari si penyanyi dipasangkan ke tangan Dongsu. Dan keduanya sama-sama bisa menyatu kembali. Jari mereka ditukar tanpa operasi. Jin-sup berkata, asal Dongsu setuju mereka bertukar kepala, maka penyanyi itu akan dilepaskan. Di tempat lain, Irang yang sudah lelah dikejar dengan membawa Kiden, dia mendatangi para preman. Kiden marah ketika disebut monster. Dia ngamuk dan membantai para preman itu. Terakhir, Kiden menarik kepala si preman hingga terlepas dari tubuhnya.
Detektif Choi mengajak rekannya mendatangi lokasi Jin-sup yang ada di foto. Foto itu didapatnya dari rekaman CCTV yang ada di sekitar parit. Dia juga menelpon tim SWAT untuk minta bantuan. Di ruangan pembeku, Dong-soo yang baru sadar dari pingsannya membangunkan si penyanyi. Keadaannya terluka parah namun masih hidup. Dia merasa telah jadi penghalang Dong-soo untuk membongkar kasus pembunuhan seni mayat. Dia minta maaf karena tak bisa membantunya, kemudian akhirnya terdiam. Penyanyi itu meninggal. Dong-soo merasa menyesal karena tak bisa menyelamatkannya. Bahkan dia belum sempat mengucapkan terima kasih atas lagunya yang sudah dinyanyikan ulang. Dong-soo mengatakan lagu yang dia nyanyikan ulang sungguh yang terbaik. Dong-soo mencoba terlepas dari borgolnya hingga kedua tangannya terputus. Namun tentu saja bisa tersambung kembali. Jin-sup mendengar suara benturan dari ruangan pendingin. Dia tahu itu adalah Dong-soo yang bisa melepas ikatannya dan mencoba keluar. Jin-sup hanya tertawa. Dong-soo berusaha keluar tapi tak bisa. Irang datang bersama Ki-den. Namun Irang menyuruhnya istirahat saja karena Ki-den pasti lelah sehabis menghajar para preman tadi. Ki-den yang menyeramkan ini tidur sambil meluk boneka. Gemes deh. Irang yang mau nolong Dong-soo tiba-tiba diserang dari belakang yang membuat tangannya tergores. Jin-sup yang kemudian melihat lukanya sembuh dalam sekejap tak menyangka bahwa Irang juga seorang konek. Diajaknya kawin biar dapat keturunan konek. Rakus juga si Jin-sup ini. Mereka sempat berkelahi namun terhenti karena mendengar suara mobil datang. Kemudian Jin-sup meninggalkan Irang. Ternyata yang datang adalah kedua polisi itu. Irang mengeluarkan Dong-soo dari ruangan pendingin. Dia berkata, sekarang giliran Dong-soo untuk menghabisi Jin-sup. Masa depan harus diubah. Detektif Choi yang terkejut melihat makhluk mengerikan sudah berada di belakangnya, langsung ditembaknya. Mendengar suara tembakan, rekannya yang panik berusaha masuk, namun dia langsung ditusuk oleh Jin-sup. Melihat lukanya langsung sembuh, Detektif Choi baru tahu bahwa Ki-den juga seorang konek. Ki-den yang hidup kembali langsung menghantamnya. Irang datang kemudian berkata, Detektif Choi harus mati karena tahu terlalu banyak. Baginya tak mengapa membunuh beberapa orang demi bisa bertahan hidup dari mereka yang ingin memanfaatkan tubuhnya. Detektif Choi justru merasa iba membayangkan mereka para konek yang telah hidup menderita selama ini. Dong-soo yang akhirnya kembali bertemu dengan Jin-sup berkata bahwa dia tidak akan menyerahkan tubuhnya. Jin-sup mencoba mengacau pikiran Dong-soo dengan menyanyikan lagunya. Yang ternyata suaranya B aja. Jin-sup mulai menembaki Dong-soo yang berusaha menggapainya. Namun, tembakan itu tak berarti apapun baginya. Dong-soo yang akhirnya bisa mencekik Jin-sup tiba-tiba merasakan sakit. Matanya yang ada pada Dong-soo akhirnya bisa kembali tersambung. Dong-soo bisa melampiaskan dendamnya. Namun, ketika dia akan membunuhnya, Detektif Choi yang ternyata masih hidup tiba-tiba datang menghentikannya. Jika Dong-soo membunuhnya, detektif tidak akan punya pilihan lagi selain menghukumnya, karena Dong-soo juga akan menjadi seorang pembunuh.
Dia menyuruh mereka pergi dari sana sebelum tim SWAT tiba. Irang mengajaknya pergi setelah mendengar sesuatu yang datang. Di atas gedung, mereka dikepung helikopter tim SWAT. Dan film pun selesai. Ending yang masih abu-abu. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Kirain yang datang temannya yang lain. Nggak taunya helikopter polisi. Mungkin mereka akan tertangkap atau loncat dari atas gedung dan hidup bahagia selamanya kayak di dongeng-dongeng. Terima kasih yang sudah nonton dari episode 1 sampai selesai. Tak bosan-bosan, Mimin ngingetin jangan pelit-pelit ya guys. Please subscribe agar channel ini bisa berkembang. Ntar Mimin ceritain lagi film yang lebih seru. Semoga terhibur dan sampai jumpa di pohon film selanjutnya.